Selamat datang di Otomotif Edukasi Channel. Untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang, silahkan kalian simak video ini hingga habis. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng, agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari Otomotif Edukasi Channel. Di video kali ini, kami akan membahas tentang komponen mesin mobil dan fungsinya. Dalam prosesnya mesin bekerja dengan cara melakukan konversi energi kimia yang terdapat pada bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses tersebut terjadi di dalam suatu ruang bakar yang tertutup. Energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi termal lebih dulu lewat proses pembakaran. Lantas energi termal tersebut akan menaikkan tekanan yang pada akhirnya menggerakkan komponen-komponen mekanis sampai akhirnya mobil bisa berjalan. Seperti itulah kira-kira cara kerja mesin. Terlebih lagi mesin memiliki sangat banyak komponen bergerak, maka dari itu perawatan dan pelumasan yang tepat sangat dibutuhkan. Mari kita simak berikut ini komponen-komponen mesin mobil dan fungsinya. 1. Kepala silinder. Ketika kap mesin mobil dibuka maka kepala silinder akan terlihat cukup menonjol, karena posisinya berada di atas. Fungsi kepala silinder cukup banyak, meliputi ruang pembakaran, lokasi mekanisme katup, saluran intake dan exhaust, sirkulasi oli, water jacket, sampai tempat pemasangan busi. Terkait fungsinya sebagai ruang bakar, ada 3 model bentuk yang dikenal luas, yaitu wedge, segitiga siku-siku, pentruff, segitiga sama kaki, dan hemisferik parabola. Kepala silinder itu sendiri umumnya terbuat dari campuran baja dan aluminium. Kepala silinder mesti tahan panas dan tekanan tinggi lantaran menjadi tempat terjadinya pembakaran. 2. Blok silinder. Komponen selanjutnya ialah blok silinder yang lokasinya bisa ditemui di bawah kepala silinder. Kedua komponen ini dihubungkan oleh beberapa baut dengan menggunakan gasket atau yang juga biasa disebut packing. Penggunaan gasket bertujuan agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Salah satu fungsi blok silinder ialah menjadi tempat beradanya tabung silinder di mana piston bekerja atau yang juga disebut combustion chamber. Lebar dari combustion chamber ini kemudian dikenal dengan istilah bore. Di bagian inilah terjadi pemindahan energi panas menjadi mekanis. 3. Piston. Piston memainkan peran yang sangat penting pada mesin mobil. Komponen ini setidaknya memiliki 4 fungsi, di antaranya menghisap udara masuk ke dalam silinder, menciptakan kompresi, mengubah energi panas menjadi energi mekanis, dan mendorong gas sisa pembakaran keluar. Semua itu terjadi secara cepat dan berulang-ulang selama mesin mobil dihidupkan. Dalam menjalankan tugasnya bergerak naik dan turun, piston memiliki titik mati atas TMA dan titik mati bawah TMB. Pergerakan piston dari posisi paling bawah hingga paling atas kemudian dikenal dengan istilah stroke. Piston sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi juga dilengkapi ring piston dan batang piston alias connecting rod yang menghubungkannya ke poros engkol atau istilah lainnya crankshaft. 4. Poros engkol. Komponen ini punya beberapa sebutan. Dalam dunia akademik, crankshaft sering disebut poros engkol. Tetapi, kalau di dunia perbengkelan istilah yang lebih dikenal adalah crook as. Posisi poros engkol berada di bagian bawah mesin, tapi masih menyatu dengan blok mesin. Poros engkol terhubung dengan batang piston melalui sebuah bearing yang disebut crankpin. Pada intinya fungsi poros engkol ialah mengubah gerakan naik turun dari piston menjadi gerakan berputar. Putaran itu kemudian diteruskan ke transmisi sehingga mobil bisa bergerak maju atau mundur. Untuk diketahui, poros engkol memiliki 5 bagian, yaitu I. Crankpin journal, bagian poros engkol yang terhubung dengan batang piston. Di dalamnya terdapat lubang oli untuk melumasi bidang yang bergesekan. Main journal, bagian poros engkol yang terhubung ke blok mesin. Crankpin oil hole, lubang saluran oli di dalam poros engkol yang juga menghubungkan oli di crankpin journal dan main journal. Counterweight, penyeimbang poros engkol ketika berputar.
crank-arm, penghubung antara main journal dan crankpin journal sehingga semuanya menjadi satu kesatuan komponen. 5. Transmisi. Transmisi bertugas mengatur torsi dan tenaga yang dibutuhkan oleh kendaraan. Ketika mobil sudah melaju dengan kecepatan tertentu, torsi yang besar sudah tidak lagi dibutuhkan. Kini mobil justru membutuhkan tenaga atau power untuk membawanya berjalan lebih kencang lagi. Ada 3 jenis transmisi yang banyak digunakan mobil. Mulai dari transmisi manual yang mengharuskan pengemudi memilih gear sendiri, transmisi otomatis konvensional dengan torque converter, dan otomatis CVT yang memanfaatkan puli serta sabuk baja. 6. Turbocharger. Memang tidak semua mobil memiliki komponen turbocharger, tapi belakangan ini semakin banyak pabrikan yang menggunakannya. Contoh mobil yang memakai turbo adalah Panther Turbo. Turbo di mesin mobil punya tugas memampatkan udara yang masuk ke ruang bakar. Caranya dengan mengambil udara panas dari saluran pembuangan kemudian mendorongnya ke intercooler untuk didinginkan terlebih dahulu. Kemudian udara tersebut masuk ke ruang bakar dengan tekanan tinggi untuk kembali digunakan dalam proses pembakaran. Itulah beberapa komponen mesin mobil dan fungsinya. Komponen yang cukup umum diketahui antara lain kepala silinder, blok silinder, piston, poros engkol, transmisi, dan turbo. Mesin memiliki banyak komponen bergerak yang butuh perawatan dengan benar. Oleh karena itu, pemilik mobil mesti rutin mengganti pelumas untuk menghindari kerusakan bidang yang bergesekan atau overhead. Itulah tadi penjelasan tentang komponen mesin mobil dan fungsinya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.